warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga, yaitu saya Tatiana Fitrianingsih, kemudian ada Firsa Patricia Ivanka dan Dwi Wulandari. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan akuntansi manajemen bab 18, yaitu tentang masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Oke, silakan disimak. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Dalam hal apakah akuntan manajemen berperan dalam lingkungan bisnis global? Oke, jawabannya adalah bisnis membutuhkan akuntan manajemen untuk menangani masalah keuangan dan bisnis. Nah, jadi akuntan manajemen itu berperan dalam masalah keuangan dan bisnis. Kemudian, akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional. Nah, kemampuan yang diperlukan akuntan manajemen itu ada kemampuan politik, kemampuan ekonomi, kemampuan pemasaran, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknologi sistem informasi. Kenapa akuntan manajemen harus memiliki kelima kemampuan tersebut? Karena di area global, 5 informasi tentang politik, ekonomi, pemasaran, manajemen, dan teknologi sistem informasi itu selalu berubah-ubah setiap saatnya. Jadi, akuntan manajemen itu harus mempunyai kemampuan tersebut. Kemudian, next, ada perusahaan multinasional atau multinational corporation yang biasa disebut MNC. Nah, MNC itu apa? Yaitu perusahaan yang menjalankan bisnis di lebih dari satu negara dalam suatu volume di mana kesehatan perusahaan dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Nah, jadi MNC ini ruang lingkupnya luas. Jadi dia itu lebih dari satu negara, misal di Indonesia dan di Inggris seperti itu. Nah, jadi itu lebih dari satu negara. Kemudian next ada kegiatannya atau aktivitasnya MNC itu ada impor dan ekspor. Oke, impor dan ekspor pasti kalian udah tahu tentang impor dan ekspor, tapi kalau masih bingung, di sini juga udah tertera pengertiannya dan perbedaannya. Jadi impor itu proses membawa atau membeli produk dari luar negeri, sedangkan ekspor itu proses menjual produk ke luar negeri. Nah, kemudian bentuk yang paling sederhana dari aktivitas bisnis internasional atau MNC tadi adalah impor-ekspor, di mana perusahaan mengimpor bagian dari produksi atau mengekspor produk jadi ke negeri asing. Next, di sini ada zona perdagangan luar negeri. Nah, zona perdagangan luar negeri itu apa? Yaitu wilayah dekat pelabuhan kepabeanan yang secara fisik berada di dataran suatu negara, tetapi dianggap di luar wilayah dagang negara tersebut. Nah, jadi itu zona yang masih berada di wilayah kepabeanan, tapi sudah dianggap di luar wilayah dagang negara tersebut. Tuh. Di sini ada contohnya. Nah, contohnya itu yaitu tentang keuntungan dalam hal biaya dari pengoperasian pabrik di dalam sebuah zona perdagangan luar negeri. Nah, bisa saya bacakan soalnya, nanti kalian juga bisa menyimaknya, yaitu Roadrunner mengoperasikan suatu pabrik petrokimia yang berlokasi dalam zona perdagangan luar negeri. Pabrik tersebut mengimpor bahan baku yang mudah menguap untuk berproduksi. Di lain pihak, Wilchayot mengoperasikan pabrik yang sama persis di luar zona perdagangan luar negeri. Dampak atas bea dan beban terkait lainnya bagi kedua pabrik yang mengimpor minyak mentah dari Venezuela senilai 400 US dollar. Roadrunner dan Wilchayot sama-sama menggunakan minyak mentah dalam produksi. Setiap produksi dan produk akhir kimia tetap berasa sebagai persediaan selama sekitar 5 bulan sebelum penjualan dan pengiriman ke pelanggan. Sekitar 30% minyak mentah menghilang karena penguapan selama proses produksi. Bea masuk dinilai pada 6% dari biaya. Wilchayot menanggung biaya penyimpanan persediaan sehubungan dengan pembayaran pajak sebesar 12% per tahun dikali lamanya minyak mentah tersebut menjadi persediaan bahan baku atau produk akhir. Nah, dalam hal ini lamanya itu adalah 8 bulan.
Kemudian di lain pihak, roadrunner membayar pajak saat penjualan karena perusahaan tersebut beroperasi dalam zona perdagangan luar negeri. Barang impor tidak dikenakan pajak hingga barang impor keluar dari zona perdagangan. 70% minyak mentah diimpor telah menjadi bagian dari produk akhir. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya itu yang pajak yang dibayar saat pembelian oleh Wilchard itu ada Wilchard membayar bea masuk ketika membeli bahan baku di luar negeri yaitu sebanyak 6%, terus dikali sama yang 400 dari 400 US dollar itu. Gitu. Kemudian itu terus ada biaya penyimpanan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan itu yang total biaya penyimpanan persediaan yang berhubungan dengan pajak 0,12. 0,12 itu dapat yang 12% tadi. Kemudian dikali 8 bulan tadi per 12 bulan, terus dikali sama yang 24.000 tadi. Jadilah 1.920. Nah, untuk yang pajak yang dibayar saat penjualan, penjelasannya yang kotak warna merah itu roadrunner membayar pajak saat penjualan karena perusahaan telah beroperasi dalam zona perdagangan luar negeri, yaitu sebanyak 0,7 dikali 400 US dollar, terus dikali 0,6. 0,6 itu 6% tadi. Gitu. Nah, terus di sini ada selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada total pajak dan biaya yang berhubungan. Nah, itu tinggal ditambahkan aja, yang 16.800 itu tinggal turun aja, terus yang 24.000 ditambah 1.920 jadinya 25.920 US dollar. Nah, kemudian di sini ada outsourcing. Apa sih outsourcing? Outsourcing adalah pembayaran oleh suatu perusahaan atas suatu fungsi bisnis yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Itu untuk pengertian outsourcing. A joint venture adalah sebuah jenis kemitraan di mana para investor menjadi bagian dari pemilikan perusahaan. Contoh kasus khusus dari joint venture adalah Maquiladora, sebuah pabrik manufaktur di Meksiko yang memproses bahan baku impor dan mengekspornya kembali lagi ke Amerika Serikat. Manajemen risiko mata uang. Macam-macam risiko ada 3, yaitu risiko transaksi, risiko ekonomi, dan yang ketiga risiko translasi atau akuntansi. Contoh risiko transaksi. Supertubes Incorporated perusahaan US menjual lini bak mandi Whirlpool kepada distributor Bonbain di Prancis. Pada 15 Januari, Bonbain memesan 100 unit bak mandi seharga $1 per unit dan dibayar dengan mata uang French pada 15 Maret. Nilai tukar pada 15 Januari adalah 7 francs per dolar atau 700 francs. Andaikan pada 15 Maret nilai tukar adalah 7,1 francs per dolar, Supertubes akan mengalami kerugian 1,408 dolar. Nah, untuk jurnalnya sendiri seperti berikut. Dapat diterima dalam dolar pada 15 Januari sebesar 100 dolar. Yang diterima dalam dolar pada 15 Maret 98.592 dolar. Kerugian nilai dolar 1.408 dolar. Nah, suatu cara mengatasi masalah risiko perubahan nilai tukar adalah lindungi nilai uang atau hedging. Mengelola risiko ekonomi. Risiko ekonomi adalah dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap nilai sekarang dari arus kas perusahaan di masa depan. Contohnya, konsumen Amerika Serikat dapat memilih untuk membeli alat-alat berat dari Caterpillar atau dari Komatsu. Anggaplah harga salah satu jenis alat berat dari kedua perusahaan adalah sama, yaitu 80 dolar. Namun, alat Caterpillar benar-benar berarti 80 dolar. Komatsu sebenarnya menawarkan seharga 10.400.000 yen, yaitu dalam mata uang sendiri. Pada nilai tukar 1 dolar sama dengan 130 yen. Harga ditetapkan adalah 80.000 dolar. Sedangkan anggaplah nilai dolar menguat terhadap yen dan nilai tukar menjadi 1 dolar sama dengan 140 yen. Dengan demikian, untuk mendapatkan 10.400 yen yang sama, Komatsu menjual
hanya seharga $74.286. Mengelola risiko ekonomi. Pada kasus tersebut, struktur biaya perusahaan belum berubah, demikian juga permintaan pasarnya. Namun karena fluktuasi mata uang, perusahaan Jepang menjadi lebih kompetitif. Sebaliknya, apabila dolar melemah, ekspor Amerika relatif lebih murah bagi konsumen Jepang. Mengelola risiko ekonomi, memperhatikan dengan memahami posisi perusahaan dalam ekonomi global. Mengelola risiko translasi. Risiko transaksi adalah tingkat di mana laporan keuangan perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Contoh, multinasional incorporate memiliki suatu divisi luar negeri, yaitu FD yang penjualannya sedang menurun. Multinasional memerintahkan para manajer FD untuk meningkatkan pengeluaran pemasaran selama 4 kuartal berikut. Pada kuartal pertama, pengeluaran dalam mata uang lokal LC 10.000. Pada kuartal kedua, pengeluaran dalam mata uang lokal LC adalah 11.000. Pada kuartal ketiga, pengeluaran dalam mata uang lokal LC 12.100. Dan pada kuartal keempat, pengeluaran dalam mata uang lokal LC 13.310. Jadi setiap kuartal meningkat 10%. Contoh lanjutan. Andaikan dolar menguat terhadap mata uang lokal dan nilai kuartalan per dolar untuk satu unit mata uang lokal masing-masing adalah 100, 120, 135, dan 150. Kuartal pengeluaran dalam mata uang lokal. Kuartal pertama, pengeluaran dalam uang lokal adalah 10.000 dolar. Kuartal kedua adalah 9.167. Kuartal ketiga adalah 8.963. Kuartal keempat adalah 8.873. Terlihat FD mengurangi pengeluaran. Keunggulan desentralisasi pada MNC. Mutu informasi lebih baik pada tingkat lokal dan maupun meningkatkan mutu keputusan. Yang kedua, manajer lokal sering berada pada posisi yang lebih menguntungkan dalam membuat keputusan. Yang ketiga, halangan bahasa, kebiasaan, dan hukum lokal di lingkungan tersebut dapat diatasi. Dan yang keempat, memberikan pengalaman berharga bagi manajer anak perusahaan luar negeri. Oke, selanjutnya mengukur kinerja pada perusahaan multinasional. Sulit membandingkan kinerja seorang manajer divisi di suatu negara dengan kinerja seorang manajer divisi di negara lain. Contoh hasil yang menyesatkan itu ada Brazil, Kanada, sama Spanyol. Di situ ada aktiva, pendapatan, laba bersih, margin, perputaran, sama ROI. Nah, di situ udah ada analisisnya. Berdasarkan ROI, manajer anak perusahaan di Kanada melakukan pekerjaan yang terbaik. Terus sedangkan manajer di Brazil itu melakukan pekerjaan terburuk. Kita lihatnya dari yang ada di tabel itu ROI yang paling tinggi itu di Kanada dan yang paling terendah itu di Brazil. Terus faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional. Nah, itu ada faktor ekonomi, ada beberapa. 1. Organisasi dari sistem bank sentral. 2. Stabilitas ekonomi. 3. Eksistensi pasar modal. 4. Pembatasan valuta. Oke, selanjutnya itu faktor politik dan hukum. Itu ada 5, kualitas, efisiensi, dan keefektifan struktur perundang-undangan. Kedua, itu pengaruh kebijakan pertahanan. Terus ketiga, dampak kebijakan luar negeri. Terus keempat, itu tingkat kestabilan politik. Dan yang terakhir itu tingkat keterlibatan pemerintah dalam bisnis. Faktor pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu tingkat kemampuan baca tulis. Terus yang kedua itu cakupan dan jenjang pendidikan formal serta sistem
pelatihan. Terus yang ketiga cakupan dan jenjang pendidikan teknis. Yang terakhir cakupan mutu program pengembangan manajemen. Faktor sosiologis. Pertama, sikap sosial terhadap industri dan bisnis. Terus sikap budaya terhadap otoritas dan orang-orang yang menjadi bawahan. Terus sikap budaya terhadap produktivitas dan keberhasilan. Sikap sosial terhadap peningkatan material. Dan terakhir keragaman budaya dan ras. Pajak penghasilan dan penetapan harga transfer. Tindakan anak perusahaan di Belgia memproduksi suatu komponen dengan biaya 100 per unit. Tagihan terhadap komponen ditransfer ke pusat pre-invoicing di Puerto Rico dengan harga transfer 100 per unit. Dampak perpajakan itu tarif pajak 42%, pendapatan 100 dikurangi biaya 100 sama dengan 0, terus pajak yang dibayar itu 0. Tindakan pusat reinvoicing di Puerto Rico yang merupakan anak perusahaan mentransfer tagihan komponen ke anak perusahaan di Amerika Serikat dengan harga transfer 200 per unit. Dampak perpajakannya tarif pajak itu 0%, pendapatan 200 dikurangi biaya 100 sama dengan 100, pajak yang dibayarkan itu 0. Terus tindakan anak perusahaan di Amerika Serikat menjual komponen ke perusahaan eksternal seharga 200 per unit. Nah, dampak perpajakannya itu tarif pajak 35%, terus pendapatan 200 dikurangi biaya 200 sama dengan 0, terus pajak yang dibayarkan itu 0. IRS mengakui 3 metode penetapan harga yang mendekati pasar berdasarkan urutan yang lebih disukai. Pertama, metode harga tak terkendali yang dapat dibandingkan. Kedua, metode harga jual kembali. Ketiga, metode biaya plus. Pertama, metode harga tak terkendalikan yang dapat dibandingkan. Divisi Belgia mentransfer suatu komponen ke divisi Amerika Serikat. Jika komponen tersebut memiliki harga pasar 50 dan biaya pengiriman 4, maka harga transfer tersebut menjadi 54. Jika terdapat biaya yang dihindari sebagai akibat dari transfer internal, maka biaya tersebut akan dikurangkan dari harga pasar. Kedua, metode harga jual kembali. Divisi Amerika Serikat menerima barang dari divisi Prancis untuk dijual kembali ke Amerika Serikat seharga 60. Divisi Amerika Serikat biasanya mengenakan markup 50% terhadap biaya. Dengan demikian harga transfer menjadi 40. Terus yang ketiga, metode biaya plus. Divisi Amerika Serikat memproduksi suatu produk dengan biaya produksi 25. Kemudian produk tersebut dikirim ke divisi Brazil dengan biaya 3, harga transfer 28. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat dimengerti. Jika ada kekurangan atau salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.